itu, sebenarnya fonologi telah menjadi fitur dasar dalam praktik berkomunikasi, khususnya dalam ragam lisan. Fonologi sendiri berasal dari kata fon yang berarti bunyi dan logi atau logos yang berarti ilmu. Dengan demikian, fonologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa. Kalau kita mendengarkan orang berbicara, entah itu berpidato atau bercakap-cakap, kita akan mendengar runtunan bunyi bahasa secara terus-menerus. Kadang-kadang terdengar suara menaik dan menurun. Kadang-kadang terdengar suara pemanjangan atau suara yang biasa saja. Kadang-kadang juga kita mendengar adanya tekanan, entah itu keras atau lembut, dan kadang pula kita mendengar hentian sejenak atau hentian agak lama. Nah, runtunan bunyi bahasa ini dapat dianalisis atau disegmentasikan berdasarkan tingkatan-tingkatan kesatuannya. Misalnya nih, ada kalimat kedua orang itu meninggalkan ruang sidang meskipun rapat belum selesai. Kalimat tersebut merupakan serangkaian bunyi yang berkesinambungan. Kalimat tersebut dapat disegmentasikan berdasarkan adanya jeda di antara satuan-satuan tersebut sehingga menjadi satuan kedua orang itu meninggalkan ruang sidang dan meskipun rapat belum selesai. Selanjutnya, satuan-satuan bunyi tersebut masih bisa disegmentasikan lagi. Misalkan nih, kedua orang itu meninggalkan ruang sidang dapat disegmentasikan menjadi kedua orang itu dan meninggalkan ruang sidang. Sedangkan satuan meskipun rapat belum selesai dapat disegmentasikan menjadi meskipun dan rapat belum selesai. Pada tahap berikutnya, satuan-satuan bunyi tersebut masih bisa disegmentasikan lagi sehingga kita sampai pada runtunan bunyi yang disebut silabel atau suku kata. Silabel ini biasanya ditandai dengan adanya huruf vokal. Misalkan saya ambil contoh pada runtunan bunyi meninggalkan. Di situ terdapat 4 huruf vokal, yaitu E, I, A, dan A. Menurut hierarki, fonologi dibagi menjadi 2 cabang studi, yaitu fonetik dan fonemik. Fonetik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari tentang bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi-bunyi tersebut berfungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Sedangkan fonemik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari tentang bunyi bahasa dengan memperhatikan bunyi sebagai pembeda makna. Di dalam fonetik, kita akan mempelajari alat-alat ucap manusia, mulai dari bibir, lidah, gigi, paru-paru, diafragma, pita suara, rongga mulut, rongga hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, langit-langit keras dan lunak, pita suara, epiglotis, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya, ada proses fonasi atau proses terjadinya bunyi. Bunyi terjadi berawal dari proses pemompaan udara keluar dari paru-paru melalui batang tenggorok ke pangkal tenggorok yang di dalamnya terdapat pita suara. Nah, pita suara ini harus dalam keadaan terbuka supaya udara bisa keluar. Setelah melalui pita suara, udara ini diteruskan melalui rongga mulut atau rongga hidung. Kemudian ada tulisan fonetik. Tulisan fonetik dibuat untuk keperluan studi fonetik, di mana tulisan-tulisan tersebut menggunakan huruf dari aksara Latin yang ditambah dengan sejumlah tanda diakritik dan sejumlah modifikasi terhadap huruf Latin itu. Hal ini perlu dilakukan karena
abjad Latin hanya memiliki 26 buah huruf saja, sedangkan bunyi bahasa itu banyak sekali. Kemudian ada klasifikasi bunyi. Pada umumnya, bunyi dibedakan menjadi dua, yaitu vokal dan konsonan. Bunyi vokal adalah bunyi yang tidak mendapat hambatan apa-apa ketika bunyi itu hendak diproduksi. Sedangkan bunyi konsonan adalah bunyi yang mendapatkan hambatan di tempat-tempat artikulasi tertentu ketika bunyi itu hendak diproduksi. Selanjutnya, pada fonetik kita akan mempelajari unsur suprasegmental. Unsur suprasegmental adalah bunyi yang tidak dapat disegmentasikan atau yang sering dikenal dengan prosodi, yaitu unsur yang memperlihatkan adanya intonasi. Dan yang terakhir, kita akan mempelajari silabel atau suku kata. Selanjutnya, pada bagian fonemik, kita akan mempelajari tentang identifikasi fonem dan klasifikasi fonem atau alofon. Fonem merupakan bunyi bahasa yang dapat membedakan makna kata. Contohnya, dalam kata Indonesia ada laba dan raba. Keduanya sangat mirip, sama-sama terdiri dari 4 buah bunyi. Yang pertama memiliki bunyi LABA dan yang kedua memiliki bunyi RABA. Tetapi jika kita bandingkan, ternyata perbedaannya hanya terletak pada bunyi yang pertama, yaitu bunyi L dan bunyi R. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa bunyi L dan bunyi R merupakan dua buah fonem yang berbeda dalam bahasa Indonesia, yaitu fonem L dan fonem R. Seperti itu. Selanjutnya, dalam fonemik kita juga akan mempelajari perubahan fonem atau perubahan bunyi, seperti asimilasi, disimilasi, umlaut, uplaut, kontraksi, hilangnya fonem, dan lain sebagainya. Semoga sedikit penjelasan mengenai kajian fonologi tadi dapat bermanfaat untuk kalian semua. Dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang jelas dalam saya menyampaikannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.